Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang analisis saham Kalbe Farma Tbk. Namun, sebelum saya memulainya, ada baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erni Teresia Pardere dengan NIM B0112011164, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjung Pura. Nah, untuk yang dibahas pertama yaitu adalah tentang pasar modal. Kegiatan pasar modal saat ini merupakan salah satu elemen penting dalam melaju roda perekonomian suatu negara. Keberadaan pasar modal yang mempertemukan pemilik dana atau investor dengan pengguna dana atau perusahaan go public dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Namun, setiap investasi tidak terlepas dari risiko. Investor tidak bisa menghindari risiko kerugian ekonomi ketika berinvestasi termasuk di pasar modal. Kemungkinan risiko tersebut bisa dikecilkan dengan beberapa teknik seperti analisis teknikal dan analisis fundamental, di mana analisis teknikal ini digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham melalui data historis, sedangkan analisis fundamental ini untuk mengukur kinerja suatu saham berdasarkan laporan keuangan kondisi ekonomi perusahaan. Investor dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam memutuskan tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi nilai efek yang dimilikinya. Akan tetapi, pada kenyataannya, baik itu analisis teknikal maupun teknik fundamental, kadang tidak dipahami benar-benar oleh penggunanya. Bahkan, investor kecil dan pemula banyak yang tidak menerapkan analisis dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan suatu efek karena hanya didasari oleh rekomendasi dan isu-isu yang beredar. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas sejarah tentang Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, Kalbe Farma ini pertama kali didirikan pada 10 September tahun 1966 oleh 6 bersaudara, yaitu yang pertama Kolip John, yang kedua Kolip Hyang, yang ketiga Kolip Swan, yang keempat Benjamin Setiawan, yang kelima Maria Carmela, dan yang keenam yaitu ada F. Bing Arianto. Kalbe Farma pertama kali berhasil melakukan pencatatan saham pada 30 Juli tahun 1991, di mana pada tahun 1992 Kalbe Farma pun berhasil mendirikan Yayasan Pendidikan Kalbe dan STIE atau Sekolah Tinggi Ekonomi Kalbe. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 2005 perusahaan Kalbe Farma melakukan perkuatan kemampuan produksi, pemasaran, dan keuangan dengan adanya uh, dengan adanya perkuatan kemampuan produksi, pemasaran, dan keuangan dapat meningkatkan kapabilitas dalam rangka memperluas usaha Kalbe. Saat ini, Kalbe adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia. Sahamnya telah tercatat di Bursa Efek dengan nilai kapital pasar sekitar 5 miliar US dollar dan penjualan sekitar 15 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2009, STIE berubah menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe, dan pada tahun 2011, STIE Supra, STMIC Supra, dan ITBK melebur menjadi satu dan berubah nama menjadi Kalbes Institute. Dalam operasionalnya, Kalbes Institute ini bekerja sama dengan Bina Nusantara. Nah, yang selanjutnya ada profil perusahaan Kalbe Farma. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Kantor pusat PT Kalbe Farma Tbk terletak di Gedung Kalbe Letjen Suprato K4 Jakarta. Sejak tahun 2017, Kalbe Farma dipimpin oleh Presiden Direktur Fitjong Tios. Perusahaan farmasi raksasa ini banyak memproduksi produk dan obat-obatan, baik obat resep maupun obat komprehensif, minuman kesehatan. Selain itu, KLBF juga memiliki layanan kesehatan maupun alat-alat kesehatan, serta melakukan usaha distribusi yang menjangkau outlet-outlet di seluruh Indonesia. Adapun produk-produk Kalbe Farma yang terkenal yaitu seperti Neuralgin RX, Senerfit, Cerubrafat Gold, Neo-Entrostop, Extrajos, Fatigon, Hydrococo, Combix, Promax, Woods, Sakatonic Liver,
diabetasol, dan masih banyak lagi. Sementara dari sisi layanan kesehatan, KLBF memiliki mitra sana apotek dan dokter keluarga. Kalbe Farma memiliki 4 divisi usaha, yaitu yang pertama ada di divisi obat resep yang dengan kontribusi sebesar 23%. Yang kedua yaitu divisi produk kesehatan dengan kontribusi 17%. Yang ketiga yaitu divisi nutrisi dengan kontribusi 30%. Dan yang keempat yaitu divisi distribusi dan logistik dengan kontribusi 30%. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan tata kelola perusahaan. Nah, bisa kita lihat dalam gambar atau bagan yang ada dalam PPT, yaitu adanya rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dan dihadir oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risiko Usaha, Komite CGC, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Hubungan Investor, dan Unit Manajemen Risiko. Dalam melakukan rapat ini, harus terjadi keseimbangan supaya saham perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. RUPS melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan perseroan dilakukan oleh direksi, sementara dewan komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perseroan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 komite, dan untuk membantu pelaksanaan tugas direksi telah dibentuk struktur organisasi yang efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya yaitu tentang aktivitas pasar perusahaan Kalbe Farma Tbk. Nah, di sini saya mengambil aktivitas pasar selama 5 bulan hingga bulan Maret pada tahun 2023. Nah, untuk aktivitas pasar perusahaan Kalbe Farma ini dapat kita lihat dalam gambar yang ada di PPT tersebut. Pada tanggal 14 April 2023, harga pembukuan saham yaitu sebesar 2.040 dan penutupan sebelumnya yaitu sebesar 2.030. Sedangkan harga tertinggi yaitu sebesar Rp2.080 dan harga terendah yaitu Rp2.040. Nah, tertanggal 14 April 2023, ini perusahaan Kalbe Farma Tbk mengalami surplus atau mengalami kenaikan sebesar 40 atau sekitar 1,97%. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang IPO date. Perusahaan Kalbe Farma melakukan IPO date pertama kalinya pada tanggal 30 Juli 1991, di mana IPO date ini atau yang biasa disebut dengan ketika perusahaan tersebut sudah go public. Harga saham penawaran pertama kali IPO date Kalbe Farma yaitu sebesar 10 juta, saham pendiri yaitu 10 juta, sehingga total saham terdaftar yaitu sebesar 20 juta dengan persentase 50%, di mana harga penawaran yaitu Rp7.800 dan dana yang terkumpul yaitu sebesar 78 miliar dengan biro administrasi efeknya yaitu PT Adimitra Jasa Korporasi, penjamin efek utamanya yaitu PT Marine Corp dan PT Niaga Securities dengan papan pencetakan Main. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan. Nah, dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa keuangan perusahaan Kalbe Farma ini mengalami kenaikan pada setiap kuartilnya. Nah,
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan tersebut yaitu Kalbe Farma Tbk ini didirikan pada 10 September tahun 1966 oleh 6 bersaudara yaitu Kolip John, Kolip Hyang, Kolip Son, Benjamin Setiawan, Maria Carmel, dan F. Bing Arianto. Kalbe Farma ini telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara. Perusahaan juga berhasil mencetak sahamnya untuk pertama kalinya di bursa pada tanggal 30 Juli 1991. PT Kalbe Farma ini merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Kantor pusat PT Kalbe Farma terletak di Gedung Kalbe Letjen Suprapto Kap 4, Jakarta. Sejak tahun 2007, Kalbe Farma dipimpin oleh Presiden Direktur Fit Jong-tius dengan beberapa pemegang saham dan aktivitas saham dengan saham tertinggi yaitu Rp2.080, sedangkan harga saham terendah yaitu Rp2.040 yang telah go public pada tanggal 30 Juli 1991 dan mengalami kenaikan dalam laporan keuangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.